Panduan praktikum halaman 20 ya. Masing-masing membuka sendiri halaman 20. Ya, itu untuk praktikum hari ini. Ya, di situ topik praktikumnya adalah anatomi gallbladder. Gallbladder itu fisika filia atau fisika apa? Fisika filia itu kandung empedu, kemudian pankreas, liver dan spleen. Spleen itu lien itu limfa. Sudah ya. Jadi nanti kalian identifikasi sendiri, padankan dengan padankan dengan atlas yang kalian punya. Mau atlasnya itu soft file maupun hard file tidak masalah. Yang penting Anda akan ketemu itu semua ya, sesuai dengan ini. Jadi nanti temukan pada kantong empedu itu fundusnya itu bagian mana, korpusnya itu bagian mana, kolumnya bagian mana, tentukan. Kemudian sistem saluran empedunya ada ductus cysticus, ya, ada ductus hepaticus mestinya ya. Ini koledocus ini, jadi ini masih kurang ada ductus cysticus, ductus hepaticus dextra dan sinistra, ya. Ini saya tidak boleh memberikan perkuliahan, tetapi saya hanya menjelaskan ya. Ini saya nggak kuliah ya. Jadi bagian kantong empedu itu kan bentuknya ya seperti kantong gitu ya. Itu bagian bawah itu namanya fundus. Kemudian badannya tengah itu adalah korpus. Kemudian nanti ada kolumnya itu di sebelah paling atas. Nah, di dalam kantong empedu itu ada saluran seperti T gitu ya, dari atas itu. Jadi kantong empedu itu berisi apa? Berisi apa? Ya, berisi cairan empedu lah gampangnya gitu ya. Nanti gelangnya apa bisa kita lihat. Nah itu yang memproduksi cairan empedu itu siapa? Hati atau liver, ya, hati atau liver. Jadi nanti di dalam itu nanti secara teoritis kemarin mestinya sudah diberikan. Saya gambarannya aja secara keseluruhan, nanti implikasi ke klinisnya bahwa nanti ada bilirubin lah, gitu kan? Ada bilirubin, tapi nanti ada zat-zat lain yang ada di kantong empedu. Nah, bilirubin itu ada yang sifatnya direct dan indirect ya. Indirect itu adalah bilirubin yang berasal dari pemecahan hemoglobin jadi Heme dan seterusnya ya. Nanti dipecah. Jadi dipecahnya itu di mana? Ada yang tahu enggak? Sel darah merah itu yang memecah siapa? Dan mengapa darah merah itu perlu dipecah? Ya, ada yang bisa jawab? Nah, ini fisiologi mestinya sudah diajarkan ya toh? Pemecahan hemoglobin di mana? Halo? Kenapa? Ini hemoglobin itu kan ada di dalam sel darah merah, ya kan? Sel darah merah itu mempunyai umur tertentu, ya kan? Berapa umurnya?
berapa hari gitu ya. Jadi kalau sudah mencapai umur tertentu, dia akan dihancurkan oleh makrofag yang ada di dalam tubuh kita. Dihancurkan. Kalau tidak dihancurkan nanti nggak bisa regenerasi. Jadi sel eritrositnya nanti jelek. Ya. Jadi harus dihancurkan. Yang menghancurkan organ apa? Dari salah satu dari 4 ini organ apa? Tadi kan ada liver, ya kan? Ada hepar. Saya pakai bahasa anatomi aja ya. Kalau dokter Jeffrey pakai bahasa Inggris tidak apa-apa. Jadi Anda punya 2 pengetahuan. Ya, saya lebih suka pakai bahasa anatomi. Ya. Ada gallbladder, barang itu kan bahasa Inggris ya. Terus ada hepar, ada lien, ada pankreas. Lien atau spleen itu sama aja. Lien atau spleen itu apa namanya? Limfa. Terus ada pankreas. Ada gallbladder, ada vesika velia. Vesika velia itu kantong empedu. Nah, itu yang apa namanya, yang memecahkan eritrosit itu yang mana organnya? Ya, udah ada yang betul tadi. Mana? Limfa. Ya, dia apa? Dengan proses yang ada di kuliah fisiologi dia dipecah sehingga ada sel-sel eritrosit yang baru. Ya, pertumbuhan dari sel eritrosit muda menjadi dewasa sehingga fungsi dari eritrosit itu tetap. Bayangkan kalau suatu negara itu tentaranya lansia semua, ya kan? Serang, ya kan? Diserang oleh negara asing mudah. Meskipun lansianya itu banyak, diserang sama yang dewasa dari negara tetangga dewasa, lansia 1000 dibandingkan dengan dewasa 100 menang mana? Yang 100 ya. Sebaliknya pada apa namanya leukemia itu tentaranya banyak, leukositnya banyak, tetapi dia muda semua. Jadi tentaranya kok balita tok ya. Ayo kalah. Nah, gitu. Leukemia itu leukositnya tinggi banget. Oke. Kemudian sampai mana tadi? Ya. Jadi ini ada duktusnya, ada yang kurang tadi. Apa enggak tadi yang kurang? Duktus hepatikus. Ada hepatikus dextra dari lobus hepatikus dextra dan duktus hepatikus sinistra dari lobus hepatikus yang sinistra. Nah, dari situ ada yang indirect itu tadi dari pemecahan hemoglobin, tetapi yang direct itu dari produksi dari hepatosit. Sit itu artinya apa? Sel. Hepato berarti hepat, sel hepat. Ya, jadi nanti kalau kalian ada pasien ikterus ya, ikterus itu apa? Ikterik itu pasien yang kuning. Ya, nanti diperiksa bilirubin. Tidak cukup banyak pemeriksaan bilirubin saja, tetapi bilirubin harus diketahui, harus diperiksa bilirubin direct atau indirect. Kalau yang naik itu indirect berarti proses pemecahannya yang bermasalah. Kalau yang direct itu berarti proses di dalam hepatosit itu yang bermasalah. Sehingga kalau hepatitis, ya hepatitis itu biasanya bilirubin yang direct yang meningkat. Nah, jadi seorang dokter itu harus setiap kali Anda harus terbiasa
sebagai seorang dokter itu harus menganalisa ada keluhan ini. Nah, ini harus kita ini kemungkinan ABCDEFG ya. ABCDEFG ini tandanya yang harus muncul ini harus muncul ini harus muncul ini. Jadi kita kalau berpikirnya itu apa ya? Istilahnya itu kita langsung jujur ke diagnosa dulu. Nah, film itu apa namanya? Film apa itu namanya? Saya sudah lupa. Jadi film itu dari yang sekarang dulu baru ini diceritakan baru yang kemarin. Itu namanya apa? Alur. Iya, jenis itu alurnya. Namanya apa? Flashback. Ya kan? Perang mobil 30 SPKI itu misalkan ada orang sutradara membuat kondisi satu jangan itu jangan mengada-ada, ini aja apa namanya, apa itu yang tenggelam itu Titanic, itu kan flashback kan, jadi dari sekarang terus kemudian baru menceritakan. Nah itu ya, jadi pemikiran seorang dokter harus gitu. Jadi kita ke arah kemungkinan diagnosis dulu, kemudian mencari sebanyak-banyaknya alasan-alasan sehingga diagnosis ini tepat. Kalau ini enggak. Oke, ini sebagai aja gambaran klinis ya, biar kamu itu tidak melulu belajar anatomi mau struktural toh, ini untuk apa nggak ngerti gitu kan, eman-eman toh. Kemudian suplai darah dan inervasi nanti dilihat ya. Kalau suplai darah dan inervasi mutlak kalian harus membaca sendiri dan membaca teks dan teks dan atlas. Jadi saya tidak bisa menjelaskan sedetail yang lain. Kemudian inervasi juga sama. Kemudian pankreas juga gitu bentuknya seperti ini dan sebagainya. Dan nanti gambar kerjanya yang di bawah ini. Nah ini nanti cari tahu ya. Ini nama-namanya apa? Nah ini tadi yang saya sebutkan tadi ya. Ini kan ini lobus dexter apa sinister ini? Ini dexter, lobus dextra, lobus hepatikus sinistra, lobus hepatikus dextra. Ini ada cabang-cabangnya banyak ya. Ini tadi yang namanya ductus hepatikus dextra, ductus hepatikus sinistra. Kemudian ini ductus hepatikus communis ya. Terus ini ada, nah ini fundus, ini corpus, ini malah tak ajarin. Nanti kamu aja ya, kayak ini dilengkapi. Nanti dilengkapi, oke. Sekarang saya akan melihat dulu ya. Saya akan melihat gambar dulu. Gitu. Apa? Nanti yang ada di sini nanti ada pelajari ya. Ini saya mengajak untuk melihat gambar. Oh ya, aku tuh dari tadi membuka ini tapi susah. Tak kira kamu nyata. Sudah ada kelihatan ya.
Mana sih gini tuh? Oke, jadi kita melihat organ aksesori yang terdiri dari limfar, kemudian pankreas, vesika velia, dan limfa itu dari kita melihat duodenum dulu karena Tolong ininya diginiin. hepar itu adalah nanti akan hepar Tolong. sudah dibaca belum? Halo. Ini loh, ini. Kemarin kan sudah tentang esofagus dan gaster ya. Ini loh, aku tuh Esofagus ininya diginiin. gaster itu bentuknya huruf seperti koma. Ada korvatura minor, ada korvatura mayor, ada fundusnya, ya kan? Kemudian apa? Nah, saya tidak membahas itu. Kemudian nanti dari sini pilorusnya, ya pilorusnya nanti masuk ke sini. Nah ini masuk ke usus 12 jari sampai ke sini. Jadi usus 12 jari itu bentuknya seperti huruf C. Mengapa disebut 12 jari? Karena Panjangnya 12. panjangnya 12 jari orang dewasa. Ya, jadi usus 12 jari ini adalah bagian dari usus halus. Usus halus dimulai dari usus 12 jari, kemudian jejunum, ilium, ya, jejunum, ilium, kemudian kolon, ya kan? Kolon itu usus besar. Kolon itu berada awalnya itu iliosekal, ya. Sambungan antara ilium dengan sekum, awal dari kolon itu adalah sekum, ya. Sekum itu berada di sisi kanan. Sekumnya itu nanti, nah ini sekum itu di sini. Ini nanti akan bergerak ke sana. Bergerak atas disebut ascendent, bergerak ke mendatar disebut transversal, bergerak ke bawah disebut descendant. Jadi ini kolon ascendent, kolon transversal, kolon descendant. Ini bentuknya S sigmoid, kolon sigmoideus, kemudian rectus dan anus. Dan gitu kan? Oke. Kita lihat berikutnya. Nah ini adalah bagian-bagian usus 12 jari. Jadi ini bagian yang nantinya berhubungan dengan lambung, ya, dengan pilorus. Nah, awal dari usus 12 jari itu dia membentuknya membesar ini, ya. Nanti kita lihat. Ini namanya ampula duodenum. Dia membesar. Kemudian ampula ini merupakan bagian dari duodenum part superior, ya. Part superior ini pars descendens, ini pars inferior atau pars transversa, ini pars ascendens, ya. Di antara ini ada lekukan namanya flexura. Flexura duodeni superior, flexura duodeni inferior, ya. Tuh, ya. Itu ada flexura. Oke. Kemudian ini adalah coba ini sekilas ini ya, ini gambarannya penting sekali. Ini adalah vena cava inferior. Dokter, maaf ini nggak ada yang ditunjuk-tunjuknya di sini. Oh, Iya. sorry ya. Dari tadi. Nah, sudah sampai. Terima kasih, dari Dok. tadi. Ya, ini ya. Ini saya balik ke mana? Ya, wes. Ini adalah pars superior, ini pars descendens, ini pars transversal atau pars horizontal, ya.
atau pars inferior, ini pars ascendens. Ya, pars itu artinya bagian. Kemudian ini ada flexura itu yang melekuk belokan. Ini belokan flexura, duodenum superior, flexura, duodenum inferior. Kemudian ini ada vena cava. Vena cava. Jadi vena cava itu ada dua, vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava ini aliran darahnya menuju kemana? Menuju ke, dari mana menuju kemana? Vena itu dari mana menuju kemana? Kalau arteri itu dari mana menuju kemana? Arteri dari jantung ke seluruh tubuh, gitu kan? Kalau vena dari seluruh tubuh ke jantung. Kemarin sudah saya gambarkan kalau nggak salah ya. Nah itu gampang sekali mempelajari ini. Nah kalau vena cava ada superior dan inferior, masuk ke jantung melalui bagian jantung yang namanya apa? Jantung dibagi menjadi 4 ruangan. Oh, bilik kanan. Sudah belum ya? Sirkulasi ya? Oh, belum. Ya ini gambaran saja ya. Topografinya ini ada di belakangnya itu ada vena cava inferior. Kemudian ini ada aorta abdominalis. Nah nanti aorta abdominalis ini bercabang ke sini menjadi arteria splenikus, ini menjadi arteria hepatica communis. Ya. Komunis itu artinya dia yang cabang besar, ya, bukan komunis politik kan, ya. Kemudian, nah ini namanya truncus celiacus. Truncus celiacus itu di sini. Jadi nanti kalau kalian belajar tentang arteri, ya, pembuluh darah di organ-organ pencernaan yang disebut truncus celiacus itu letaknya di sini. Nah, kemudian ini kalian lihat di sini ada ligamentum suspensorium duodeni. Suspender itu artinya apa? Menggantung, ya kan? Ligamentum suspensorium duodeni. Jadi dia menggantung duodenum. Ya. Setelah ini, jadi ini menuju ke usus apa namanya? Kemana? Jejunum dan ilium itu gerakannya banyak, ya kan? Nah, sementara gerakannya banyak, sementara ini yang ini diikat oleh ligamentum suspensorium ini. Dengan adanya nanti juga ada musculus suspensorium duodeni. Nah, ini nanti akan menimbulkan dampak kalau gerakan ususnya itu terlalu banyak, ya, dia muntir masuk ke sini, masuk ke sini nyerimpet antara ligamentum dan pembuluh darah ini, sehingga dia melengkung gini dan nggak bisa keluar. Ya itu namanya nanti jadi ileus, potongnya gede, nggak bisa kentut, nggak bisa buang air, mules sekali, itu namanya ileus, ya. Oke, jadi saya selingi klinis nggak apa-apa ya. Kemudian ini gambar duodenum. Inilah ya, ini yang disebut pylorus. Ini pylorus, ini awal dari duodenum. Pylorus di sini nanti ada flapnya di sini. Namanya musculus sphincter pylori. Musculus sphincter pylori. Nah, lubangnya ini disebut osteum pyloricum. Ya.
Ini ototnya ini, jadi ototnya ini kalau kontraksi sphincter itu menutup karena bentuknya seperti cincin. Kemudian ini antrumnya itu ini ya. Kemudian ini adalah duodenum pars superior. Nah, dilihat ini pelika duodeninya ya, bentuknya ini pelika sirkulare. Jadi dia membulat gitu, mengelilingi, berputar. Kemudian ini, nah ini adalah saluran besar yang keluar dari kantong empedu, namanya ductus choledocus itu nanti akan keluar melalui permukaan medial dari dinding duodenum, namanya papilla duodeni mayor. Kalau ada mayor mesti ada minor, ini yang minor, ya kan? Nah, yang ini yang ductus choledocus itu kok mayor, karena nanti sebelum ke sini itu normalnya itu dia bergabung dulu dengan ductus pancreaticus. Jadi gabung ini, menyatu ini, ya baru masuk ke sini. Nah, tapi nanti kita lihat ada beberapa variasi-variasi. Kemudian ini kok bercabang Pak? Iya, ini yang bercabang kecil. Ya, ini lebih besar, ini yang kecil. Ini namanya ductus pancreaticus accessorius. Ini keluarnya melalui papilla duodeni mayor. Ya, minor, sorry. Kemudian ini otot-ototnya kemarin sudah dibahas, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Ya, kalau yang ini tadi namanya ada flexura. Flexura, jadi flexura antara pars ascendens dengan masuk ke jejunum, namanya flexura duodeno-jejunalis. Duodeno-jejunalis berarti dari duodenum ke jejunum. Oke, kemudian kita lihat, jadi kalian di praktikum ini ya praktis hanya melihat gambar, melihat topografinya, melihat letak-letaknya ya. Jadi ini letaknya, ini pankreas, ini kabut pankreas, ini korpus pankreas. Nanti di sana ada apa? Ekor itu apa? Cauda atau paket pankreas. Oke, kita lihat lagi. Ini gambar apa? Hepar atau liver. Ini nampak dari mana? Iya, dari belakang. Kalian harus tahu loh ya. Ini dari belakang, ini dari depan, ini dari belakang tapi terbalik, ya kan? Belakang tapi terbalik, paham ya? Karena ini kalau dibalik itu malah bingung. Oke, saya kembalikan lagi ke sini. Ya, ini bangunan-bangunannya apa saja? Jadi di hepar ini badan dari hepar itu dilapisi oleh peritoneum. Peritoneum tahu? Peritoneum kemarin kan sudah kuliah sama terjadi ya kan? Ada peritoneum parietale, ada peritoneum viscerale. Parietal itu yang melapisi dinding dalam dari perut, rongga perut. Kemudian di sini dia terus kemudian menempel di sini, dia hanya sampai sini lah. Kemudian melanjutkan menyelubungi dari sel, organ hepar ini namanya peritoneum viscerale. Ini batasnya di sini. Ini ada ini Pak. Nah, kalau yang ini tidak dilapisi, ini harus. Ini bangunan-bangunan yang ada di sini apa saja? Ini
ini lobus hepatis sinister, ini lobus hepatis dexter. Ini facies diafragmatica ya, karena ini sisi atas. Ya, ini facies diafragmatica. Bagian atas ini ada apa? Ada vena hepatica destra, ini ada vena hepatica sinistra dan intermedia. Jadi venanya nanti kalau vena hepatica itu keluarnya dari sini. Nah ini ada vena lagi Pak, iya ini vena apa? Vena porta hepatis. Vena porta ini agak darahnya itu berasal dari mana? Dari sistem pencernaan. Jadi makanan yang kita makan itu sebelum diedarkan ke seluruh tubuh, setelah diserap diedarkan ke seluruh tubuh, masuk ke liver dulu melalui vena porta. Paham ya? Di sini nanti akan dieliminasi zat-zat yang asing terhadap tubuh kita itu dieliminasi. Makanya obat itu, penggunaan obat hati-hati, ada yang sifatnya hepatotoksik. Hepato itu apa? Hepat. Toksik itu apa? Racun. Jadi sifatnya meracuni hepat. Ya kan? Hepatotoksik. Seperti paracetamol yang sering kalian makan itu ya. Kalau demam kalian minumnya paracetamol kan? Ya, itu hepatotoksik, cuman itu efek terapinya, rentang terapinya lebar sekali. Ya, bisa 4 kali sehari. 4 kali itu berapa? Atau 4 kali 1, 4 gram. 4 gram bisa. 4 gram itu kalau paracetamol itu berapa mili? 100. Ya, kalian harus mulai kalau minum obat dilihat isinya. Iya, harus mulai sejak awal harus dimulai. Paracetamol isinya normal ya, itu 500 ml. Tetapi ada yang forte, itu ada 650, ada yang 500 kalau 4 mg berarti berapa? 8, ya kan? 4 gram berarti 8. Jadi sebetulnya batas maksimal penggunaan paracetamol itu. Nah, saya pernah mengalami itu. Jadi hepatitis drug induced namanya ya. Hepatitis karena ada induksi dari penggunaan obat. Ya, saya dulu waktu mau keluar negeri, pertama kali keluar negeri itu kan deg-degan ya kan, belum pernah kan. Nah itu waktu itu ada sensor panas di bandara, sehingga kalau panas nggak boleh berangkat kan rugi. Kita sudah pesen hotel di sana, sudah pesen tiket itu ya. H-1 masih demam, minum paracetamol tablet nggak mempan satu. Akhirnya saya suntik sendiri, suntik silodela. Sekarang masih ada, saya tahu silodela saya suntik. Dia berusaha suntik. Kemudian masih minum paracetamol, sehingga kadar paracetamol dalam darah itu tinggi banget. Pari-parinya membengkak. Jadi setelah di luar itu nggak bisa makan apa-apa karena hepatomegal. Hepatomegal itu apa? Mega itu besar, ya kan? Besar. Begitu disetap sudah sembuh. Oke, kemudian di sini ada bangunan di sini seperti apek, fibrosa hepatis. Kemudian ini juga ada, ini apek itu juga merupakan trigonum juga ini, ya. Triangulare, jadi ligamentum triangulare sinistrum, ini ada ligamentum triangulare dextrum. Kemudian di sini ingin memperlihatkan permukaan-permukaannya, jadi lobus hepatotus sinister, ya, sinister. Kemudian ini ada ductus, ya. Ini nanti kita lihat ini vesica velia atau
vesica biliaris. Ya, vesica biliaris. Ini fundusnya, ini badannya, ini kolumnya. Ini ductus. Ductus apa? Ductus cysticus. Jadi begitu keluar ini ductus cysticus, kemudian dia gabung dengan ductus hepaticus communis jadi satu, truk menjadi ductus oleh menuju ke duodenum. Nanti kita lihat. Oke. Ini nampak dari depan ya. Ini adalah lobus hepatis dexter. Ini fases diafragmatika. Ini juga fases diafragmatika. Ya, ini di sini ini namanya ligamentum teres hepatis. Ligamentum teres hepatis ini di dalamnya berisi obliterasi dari vena umbilicalis. Umbilikus itu apa? Pusar, ya. Pusar kita itu dulunya koneksi dengan mana? Tahu enggak? Koneksi dengan apa? Tali pusat kita, umbilikus kita itu dulu kan koneksinya dengan plasenta, ya kan? Plasenta itu apa? Ari-ari kalau orang Jawa. Ari-ari. Ari-ari. Ya. Tapi setelah dia lahir, Allah itu maha kuasa, begitu dia lahir langsung diperutkan. Dia obliterasi, dia mengering. Ya kalau nggak mengering ya perdarahan terus. Sehingga dia makanannya itu mutlak harus melalui mulut, kan gitu kan? Kalau ini untuk makanan, untuk bernapas dari pada janin. Ini ada margo hepatis inferior, ya. Dan seterusnya ya, ini fundusnya ya, vesica pelea itu ini fundusnya seperti ini, nampak ya sedikit. Halo, diperhatikan ini nampak sedikit fundusnya. Ini nanti di sini tertutup oleh arcus clavicula. Arcus clavicula itu lengkung paling bawah dari clavicula. Lengkung paling bawah dari clavicula. Paham ya? Arcus clavicula. Dia sedikit pas di situ, ada sedikit di bawah. Sehingga kalau heparnya membesar, waktu diperiksa di palpasi itu nanti akan teraba. Nah, kalau tidak teraba, caranya gimana? Biar livernya itu mau turun sedikit, caranya gimana? Di atas liver itu ada apa? Di atas hepar. Ini pars diafragmatika, ya kan? Berarti di atas hepar ada diafragma. Diafragma itu kalau dia relaksasi dia tinggi, kalau dia kontraksi dia. Jadi tarik napas ya, tarik napas itu dia kemudian putar balik, gitu ya. Ini ekspirasi, inspirasi. Nah, berarti kalau kita ingin menyentuh ini liver ini, normalnya saat inspirasi cuma kesentuh sedikit atau mungkin tidak kesentuh itu normal. Tetapi kalau sudah napas biasa, kalau sudah teraba, nanti diyakinkan dengan inspirasinya tarik napas dipegang, sedikit, dia semua benar ini liver. Nah, kemudian di sini juga kalau ada radang di vesica pelea juga akan terasa saat di apa. Oke. Kemudian ini menunjukkan ini sebelah kiri ya, berarti ini ada impresio, ini ada impresio, ini ada impresio. Impresio itu cekungan karena dia bersentuhan, ya. Impresio gastrika kan, jadi cekungan ini terjadi karena dia bersentuhan dengan gaster. Impresio renalis
ini sebelah kanan, karena dia bersentuhan dengan red ya. Terus ini ada lobus quadratus ya. Tapi ada lobus caudalis juga ya, bisa di daerah tengah juga. Ini ada impressio colica. Colica itu dari kata apa? Coli atau kolon? Coli itu kolon, apa artinya? Ya, usus besar. Oke. Berarti yang ini arahnya ke sini, ya usus besarnya apa? Ya kolon transversalan gitu kan? Jadi kita untuk praktikum ini identifikasinya adalah topografi, ini letak-letaknya. Kita membayangkan, gitu ya. Nah, ini adalah kandung empedu, vesica velia atau vesica biliaris. Bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ini adalah vesica velia, ini ductus cysticus. Dari vesica velia, vesica itu kantong ya. Kemudian menuju ke saluran yang besar melalui ductus cysticus. Kemudian ini menuju ke ductus colecticus. Nah ini kita lihat ya. Ini adalah vesica biliaris, vesica velia, ini ductus cysticus ya. Kemudian ini yang memproduksi bilirubin itu dari sini, ini dari yang kiri sinistra. Ini cabang-cabangnya apa? Ini ductus hepaticus sinister. Ini menerima percabangan dari siapa? Ductus lobi caudatis sinistra. Ini ada ductus hepaticus dextra ya, kemudian bergabung. Dari ductus hepaticus dextra dan sinistra bergabung menjadi ductus hepaticus communis, kemudian dia bergabung dengan ductus cysticus menjadi ductus colecticus. Paham apa bingung itu? Ya belajar dulu sebetulnya ya, dipelajari dulu. Ini anu aja cabang-cabangnya. Kalau arteri nanti belajar sendiri ya. Nah, ini gambar apa ini? Ini jadi dia ya, ini dia diselimuti itu ya, diselimuti. Selimutnya apa? Tadi yang ada di depan tadi. Ini di dalam selimut itu ada ductus colecticus ya, ini ductus cysticus, kemudian ini ada arteri, ini ada vena. Oke. Ini vena porta hepatis ya. Masih ingat nggak vena porta tadi? Darahnya dari mana? Dari? Iya, pencernakan jangan lupa. Baru berapa menit yang lalu. Nah, ini adalah posisi-posisinya ya. Ini vesica velianya seperti ini posisinya. Ini ductus hepaticus, ini hepaticus communis, ini ductus cysticus, ini ductus colecticus, ini masuk ke sini. Nah, jalan keluar atau muara keluarnya ini namanya ampula. Karena dia menerima cairan empedu dari hepar dan cairan dari pankreas. Jadi enzim dari pankreas. Bedanya enzim dan hormon apa? Salah satu banyak banget, tetapi salah satunya apa? Bedanya enzim dan hormon. Kemarin sudah loh. Enzim gimana? Enzim itu bereaksinya dia setempat
dikeluarkan, langsung dia merubah, ya, mendegradasi apa menjadi apa. Tetapi kalau hormon itu dia dikeluarkan, tapi dia masih di dalam tubuh, sama-sama di dalam tubuh ya. Ini apa? Enzim yang apa? Pepsinogen itu kan juga di dalam tubuh, tetapi yang dimaksud di dalam tubuh itu yang di pembuluh darah, di jaringan. Tetapi kalau di rongga-rongga itu sudah masuk di luar tubuh. Paham ya? Misalkan kelenjar ludah itu dia langsung keluar di rongga mulut, itu kan? Tapi kalau hormon, misalkan tiroid, ini dia tidak langsung keluar di leher, tetapi dia dikeluarkan, diserap lagi oleh pembuluh darah, beredar ke seluruh tubuh. Itu paham ya? Sehingga hormon kelenjar itu reaksinya di tempat dia diproduksi atau jaraknya lebih pendek, sedangkan hormon itu tempat reaksinya dia di tempat yang jauh, organ targetnya di tempat yang jauh. Betul ya? Nah ini tadi yang untuk menjawab gambar kerja itu ya, nggak usah saya itu ya. Terus, nah ini ada musculus sphincter dari ampula tadi, jadi dia memeras serat menuju ke sini. Oke, ini gambarannya seperti itu. Nah, ini normalnya itu bentuknya seperti ini, dia gabung dulu baru keluar di papilla duodeni mayor. Sedangkan kalau ada yang variasinya seperti ini, seperti itu, yang ini, nah ini variasinya seperti ini. Apakah ini tidak normal? Ya normal, cuma bervariasi. Kemudian ini, nah ini apa tuh ini tadi? Duodeni. Nah ini pankreasnya seperti ini. Oke, udah silakan kalian praktikum mandiri ya. Banyak yang kita nggak bisa, kita harus belajar. Tama din. Ya, silakan praktikum dengan peraga yang ada di depan kalian. Kalian di sini tujuannya adalah untuk melihat bangunan pada organ-organ yang saya sebutkan tadi, kemudian memperhatikan letaknya, itu yang paling bagus itu ya, perhatikan letaknya. Maafin. Masalah. Nanti aku tak video. Kayak mereka paham deh dengan bahasa Ya, yang sini kan terkeluar dari sini. iya, yang ini apa? ya, Ini apa? ini yang simpatis. Kenapa? Ini dextra, bentar, ini yang gini. Nah, ini dextra, Ini jangan musuh-musuh angin ini gila. ini hepatikus. Ini kan atasnya gini ya. Nah, atasnya gini. Ini hepatikus dextra, hepatikus dextra, hepatikus. Ini yang sinistra nanti mestinya di sini. Ini sistikus. Ini nanti, ini nanti yang turun ke bawah. Terus apa? Koledocus.
Yang ini peritoneum kan. Jadi ini peritoneum yang visceral itu di sini, dilapisi di sini. Ini sampai di sini melipat di sini menjadi apa tadi? Ya yang ke umbilikus itu. Ya nanti dilihat lagi ya. Kemudian ini yang tidak dilapisi oleh peritoneum visceral. Jadi ini peritoneum visceral ini kita dia melengkung sini ke dinding perut. Ya. Kalian harus punya anu sendiri loh ya, harus punya atlas sendiri loh. Atlas yang kalau yang dibeli jangan hanya yang atlas saja, tetapi yang ada keterangannya. Seperti ini, coba ya. Seperti ini keterangannya sedikit sekali. Jangan beli yang kayak gini. Oh malah jangan. Ini keterangannya sedikit sekali. Meskipun ada tapi sedikit. Prometheus. Nah, Prometheus lumayan. Ya. Atau yang lain tuh ada banyak kok sebetulnya. Jadi milih aja. Nanti yang Subota ada 2 macam. Subota Atlas Human Anatomy ya. Ada yang namanya apa? Itu ada penjelasannya. Ada 2 macam Subota. Penjelasannya cuma penjelasan gambar, nggak ada penjelasan yang itu. Kalau Prometheus ada. Anggi. Mau tak kasih Prometheus, saya kayaknya punya file. Boleh dong. Bentar, yo. Ini apa? Ini apa? Hepar. Iya, ini adalah hepar. Dibagi menjadi 2. Hepar. Yang gede ini kanan. Atau lobus dextra hepatica. Iya benar. 100 besok. Ini adalah lobus sinistra hepatica atau lobus gizi. Sultan ikut-ikut toh. Ini dibagi dengan falciform ligamen namanya. Ligamen falciform. Yes. Terus ini apa sih? Ini adalah vena cava superior. Ini nanti darahnya ke jantung. Jadi kita balik yuk. Yuk. Nah, Dibalik kayak gini Melvin biar bingung. ini nama bagiannya adalah lobus caudatus. Yes. Yang ini lobus quadratus. Iya, Karena karena skimpat. Setuju. Ya. Terus lobus ada lobus apa lagi? Ini ya lobus kanan lobus kiri. Oh my god, Kamu ngapain? Ikut-ikut ini. Ini adalah Oh my God. trias porta trias. Oh porta. Ya di sini ada arteri hepatica, vena MMUGM. porta. Oh, mudeng aku itu. Vena porta. Nah, ini ada ductus. Ini Terus yang Jangan dicoret lagi lo. enggak. Yang ini adalah ductus sinistra karo dextra yo. Dextra yang ini Sinistra. ductus hepatik yang dextra. Oh, ini Ini dextra. yang sinistra. Ini sinistra. Terus mereka ketemu nih. Nah, ketemunya itu namanya komunis Itu contohnya Prometheus ductus komunis. Biliar. Common bile duct. bahasa Indonesia. Bukan, ini yang Bukan. komunis. Ductus komunis Pokoknya ada Bukan common bile duct. Dia tidak hanya Oh, bel itu yang koledocus ya sih.
ada penjelasannya. Oh iya. Yang saya gambarkan. Dia ke bawah soalnya. Koledokus tuh biliaris. Ora mesti kan mereka cah loro iki mau ketemu ning komunis. Ya, common hepatic. Antara apa? Komunis sama apa? Common hepatic. Pertemuan antara Ductus hepatic sinistra sama ductus hepatic dextra. Terus kanan dan kiri ketemu Jadi di komunis. komunis ini. Terus ini apa ini? Ini adalah sistik ductus Ductus cysticus. Ini dari kantong empedu atau vesika biliaris. Ya itu boleh. Kamu makan apa sih kok bisa? Di kolom ini kolom kan. Ini ada fundus, corpus, kolom. Nah, terus mereka kesini kan. Mereka berdua ketemu. Yang komunis sama sistik ketemu itu nanti ke ductus koledocus. Apa ductus apa? Ductus koledocus tuh ductus komunis tapi punyanya biliaris. Enggak kan ketemu sistik sama komunis yang kesini. Punya biliaris. Nek sing kita biasanya ngomong ductus komunis itu punyanya hepatikus. Iya. Terus mereka kan ketemu ini kan sistik itu jadi koledocus. Ya koledocus nanti dia turun ke duodenum. Lewat apa sih turunnya duodenum itu? Nah, Sekarang kita jelasin. Nah kan, ini Anggi guys, mainan tapnya Hanif. si ductus koledocus nanti keluar keluar ke papila mayor duodeni mayor. Apa itu? Yang mana? Kayak lubang di duodenum gitu loh. Oh iya. Lubang di duodenum bener. Benar lubang duodenum iya. Kalau katanya dokter Jeffrey itu ada yang bilang itu keluarnya melalui sphincter Oddi. Sphincter Oddi itu nanti masuknya ke amphipather. Coba buka Amphipather pas descendene enggak sih? Iya. Soalnya kan dia pars descendene itu yang menyelubungi atau dia nge-cover kaputnya si ini kan. Ya, pankreas. Nih, kalau bagi Keluarnya dari ductus pankreas itu kan dia Aku harus nunjuk mana? Rahasia ini nggak boleh nih. Gimana? Ini ductus koledocus. coret-coret kuning nggak boleh ya. Terus oh ya maaf ya guys, itu melanggar hak cipta. Maaf ya bentar. Enggak ada apa-apanya sebenarnya. Yo, Jadi ini nih. Jadi dari ini kan ada yang common hepatic, orang ketok tanu nutupi. ada ductus hepatic komunis, ada ductus biliat komunis ya. Yang biliat itu yang udah di bawah, yang udah gabung sama ductus cysticus. Mas, Iki kan mana yang hepatik, mana yang biliar, mana yang aduh ini pertama ini kan ini ductus yang dextra itu yang sini. Ini ductus hepatic dextra, ini ductus hepatic sinistra. Dia gabung jadi yang di sini nih ductus hepatic komunis. ya, oh tadi yang Ya dibilang. common hepatic duct. Terus dia nanti ada cabang lagi sama ductus cysticus yang dari gallbladdernya atau kantong empedu ini. Dia pertemuannya ini namanya ductus biliat komunis. Iya. Habis itu kan si ductus biliat komunis ini dia bercabang dengan ductus pancreaticus ini menuju sphincter Oddi. Sphincter Oddi ini di mana sih? Di duodenum descendens. Ini biasanya tempatnya ini disebut ambulavator. Ini terus juga yang ini bagian ini toh. Terus habis itu ductus ini sphincter of Oddi ini ada yang juga bilang ini hepato pancreatico sphincter ya. Ini boleh dibaca guys. Ya. Hepato ini Enggak jelas ya udah enggak apa biarin. itu sama aja kayak ini maksudnya. Ya sphincter of Oddi. Ini ntar ngeluarin apa? Ngeluarin cairan dari empedu sama cairan enzim dari ngeluarin empedu sama si cairan dari pankreas itu kan. Ini kan dia percabangan dari ductus pancreaticus sama ductus biliat komunis.
Terus dia keluar di Sphincter Audi toh. Atau Tadi dikeluarin sama Evan. Setiap bagian iya yang anunya yang apa jenenge yang itu gimana? kok aku jadi gagap. Samsung Kit. Pokoknya yang ini apa? Apa ini namanya? Samsung. Bukan. Apaan sih ini apa maksudnya? Apa lagi hatinya cairan empedu. Allahu Akbar. Aku bilang apa itu dari hati kan. Iya. Ya gitu ya. Itu Yanai channel. Jadi jangan lupa subscribe ya naik channel gaming 078. Nggak ada. 078. Aku nggak gaming guys. Harus gaming. Pas-suraan orang ngantuk aku. Suraki mainnya tinggal. Iki kan kan cuman inferior enggak sih? Suraki kan iya, oh. apa? Enggak Ini nggak kelihatan. Enggak jelasin apa-apa ini tuh. Ini lihat nih Yanai. Ini adalah pembelajaran hari ini. Yanai, lihat ini Yanai. Ini HP. Nih, kalian nonton apa kalian? Jurnal Risa. Jangan lupa itu adalah jurnal kedokteran ya, jurnal Risa. Itu adalah PubMed-nya. Jurnal Risa. Oh iya toh. Itu jelek. Nah, jurnal kan ini jurnal kok. Jelasin ini lucu guys, biar nggak ngantuk yang nonton.